Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok dari kami mengenai hak merek. Tetapi izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, saya Febrio Sarendem. Yang kedua ada Prol Sumangkut. Yang ketiga ada Cesia Mantiri. Yang keempat ada Jessica Sumampo. Dan yang terakhir ada Reisi Wongkar. Pengertian merek. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Subjek dan objek hak atas merek. Yang pertama, subjek hak atas merek. Subjek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan, karena subjek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Menurut ketentuan hukum dikenal dua macam subjek hukum, yaitu manusia atau badan hukum. Orang yang memperoleh hak atas merek disebut pemilik hak atas merek. Namanya terdaftar dalam daftar umum merek yang diumumkan dalam berita resmi merek. Subjek hak atas merek yang diatur dalam Undang-Undang Merek adalah pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek dan pihak yang menerima permohonan pendaftaran merek. Dalam hal ini adalah jasa yang telah diberikan oleh pemohon atau pejabat kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Yang kedua, objek hak atas merek. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum yang dapat menjadi pokok suatu perhubungan hukum, karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Dalam hal ini tentunya sesuatu itu mempunyai harga dan nilai, sehingga memerlukan penentuan siapa yang berhak atasnya, seperti benda-benda bergerak ataupun tidak bergerak yang memiliki nilai dan harga, sehingga penguasaannya diatur oleh kaidah hukum. Adapun objek hukum yang dinyatakan dalam pasal 503 KUH Perdata yaitu tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tidak bertubuh. Benda dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama benda berwujud, yaitu segala sesuatu yang dapat diraba oleh panca indera seperti tanah, meja, dan sebagainya. Yang kedua benda yang tidak berwujud, yaitu segala hak. Fungsi merek yang pertama adalah fungsi pembeda, yaitu untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Yang kedua adalah fungsi reputasi, yaitu selain memberikan tanda asal-usul pada suatu produk, tetapi juga secara pribadi menghubungkan produk bermerek tersebut dengan produsennya, sekaligus untuk memberikan kualitas jaminan pada produk tersebut. Fungsi yang ketiga adalah fungsi promosi, yaitu merek digunakan sebagai sarana secara pribadi menghubungkan produk bermerek tersebut dengan produsennya, sekaligus untuk memberikan kualitas jaminan pada produk tersebut. Fungsi yang ketiga adalah fungsi promosi, yaitu merek digunakan sebagai sarana untuk memperkenalkan produk yang baru dan mempertahankan reputasi produk yang lama yang diperdagangkan, dan untuk menguasai pasar. Fungsi yang keempat adalah untuk merangsang investasi dan pertumbuhan industri, yaitu merek sebagai penunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal baik asing maupun dalam negeri untuk menghadapi dinamika pasar bebas. Jadi teman-teman, kita masuk pada pembahasan tentang kronologi kasus. Di sini kami mengangkat tentang kasus mengenai Energyos dan Extragyos. Sebagaimana diberitakan, Bintang Tejo mengajukan gugatan terhadap merek Energyos yang dinilai mendompleng ketenaran merek Extragyos yang terdaftar sebagai merek terkenal pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual atau HAKI. Menurut Bintang Tejo, ada kesan di masyarakat minuman kesehatan Energyos adalah varian dari Extragyos. Persepsi inilah yang dinilai telah merugikan pihaknya. Akhirnya, Bintang Tejo mengajukan gugatan dengan mengacu pada ketentuan pasal 4 dan 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang hak merek. Pada hari Kamis, Majelis Pengadilan Niaga yang diketuai oleh Edi Cahyono mengabulkan permohonan pembatalan merek Energyos milik PT Sayakmas Utama yang dimohonkan oleh pemilik merek
Extrayos PT Bintang Tejo. Dalam pertimbangannya, majelis menilai bahwa merek Energyos memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Extrayos. Kedua, merek minuman penambah energi tersebut selain memiliki kemiripan visual dan persamaan, bunyi ucapan juga berada di kelas yang sama. Selain itu, berdasarkan fakta persidangan, merek Extrayos terbukti telah didaftarkan lebih dulu pada tahun 1992, sementara Energyos baru didaftarkan setelah itu. Jadi kesimpulannya, pengadilan memutuskan bahwa merek Extrayos yang memiliki hak nama merek tersebut. Saat ini saya akan membahas tentang dasar hukum merek dan jenis merek. Yang pertama, dasar hukum merek yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Selanjutnya disebut Undang-Undang Merek Lama dan sebagai gantinya adalah Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001. Secara keseluruhan, Undang-Undang Merek 2001 mengatur tentang proses permohonan pendaftaran, jangka waktu pengumuman, hak prioritas, merek dagang dan merek jasa, indikasi geografis, penyelesaian sengketa merek, penetapan sementara pengadilan. Merek dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu merek dagang dan merek jasa. Yang pertama, merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang jenis lainnya. Yang kedua, merek jasa adalah merek yang dipergunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Kita masuk pada bagian penutup, yaitu kesimpulan. Merek adalah salah satu atribut yang penting dari sebuah produk, di mana merek suatu produk dapat memberikan nilai tambah bagi produk tersebut. Merek tidak hanya sebuah nama bagi produk, tetapi lebih dari itu merupakan identitas untuk membedakan dari produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan lain. Dengan identitas khusus, produk tertentu akan lebih mudah dikenali oleh konsumen dan pada gilirannya tentu akan memudahkan pada saat pembelian ulang produk tersebut. Pada dasarnya, merek terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang dapat diucapkan atau nama merek, dan bagian yang dapat dikenali tetapi tidak dapat diucapkan, yaitu tanda merek. Kini, masyarakat dalam melakukan pengajuan permohonan sudah tidak mengalami kesulitan, karena pemerintah melalui Ditjen Haki telah banyak melakukan sosialisasi baik lewat media sosial maupun forum-forum yang telah dibentuk, sehingga akhirnya bagi pemilik hak tersebut tidak usah khawatir akan adanya kerugian yang diakibatkan oleh oknum yang tak bertanggung jawab yang ingin memanfaatkan kepopuleran merek suatu produk tertentu. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata dalam video ini, mohon dimaafkan. Stay safe, stay healthy, and tetap di rumah aja. Dadah!